Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Derajat dengan NPM 005124152. Eh, Selamat datang pada video penjelasan proyek distributed database ini. Pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana cara memprediksi harga laptop menggunakan machine learning. Mulai dari membuat library, mengeksplorasi data, preprocessing, hingga evaluasi kemudian. Nah, dataset yang digunakan bernama Laptop Class Dataset CSP. Sebuah dataset berisi spesifikasi laptop dari berbagai merek beserta harga dalam satuan euro. Jadi di sini tuh mata uangnya mata uang euro dan bukan mata uang rupiah. Nah, tujuan akhir kita adalah membangun model yang mampu memprediksi harga laptop secara akurat berdasarkan spesifikasinya. Oke, kita langsung mulai saja ke coding ini. Oke, di sini kita akan menginput library-nya dulu. Itu digunakan library ini tuh yang akan digunakan selama proses analisis data dan pembuatan model prediksi harga laptop. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengimport library-nya dulu. Di sini ada import pandas SPD dan import NumPy SNI. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengolah data. Input pandas SPD pandas ini digunakan untuk membaca, mengedit, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Sedangkan si import NumPy SNI ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematikanya dan mengolah data numerik yang berukuran besar. Jadi di sini tuh kayak digunakan untuk menghitung rata-rata harga laptopnya. Terus di sini ada visualisasinya. Nah, pada bagian ini tuh untuk membuat grafik agar data lebih mudah dipahami. Nah, input matplotlib dan seaborn ini digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik seperti grafik garis, histogram, scatter plot, dan lain-lainnya. Sedangkan input seaborn ini digunakan untuk membuat visualisasi yang lebih menarik dibandingkan matplotlib. Nah, selanjutnya yaitu ada machine learning. Nah, pada bagian ini tuh si from asking model selection ini tuh digunakan untuk membagi data dan mencari parameter model terbaik. Nah, jadi tuh train test split ini tuh digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji hasil model. Nah, selanjutnya yaitu ada get ini tuh digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi. Contohnya itu ada Oke, kita skip aja. Nah, di sini ada randomizer search atau CV. Nah, fungsinya itu sebagai fungsinya sama sebagai search CV, tetapi hanya mencoba beberapa kombinasi secara acak sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Terus selanjutnya ada preprocessing. Di sini tuh digunakan untuk menyiapkan data sebelum masuk ke model. Standar scalar ini digunakan untuk menormalisasikan nilai numerik agar memiliki data skala yang sama. Nah, selanjutnya yaitu ada one hot encoder. Nah, ini tuh digunakan atau berfungsi untuk mengubah data kategori menjadi angka. Nah, selanjutnya yaitu ada
pose. Nah, ini tuh digunakan yang ini Compose ini tuh digunakan untuk menerapkan preprocessing yang berbeda-beda pada setiap jenis kolom. Jadi, kalau misalnya kolomnya numerik, dia akan menjadi standar scalar, sedangkan kalau kategori itu dia akan menjadi uh, one hot encoder. Nah, selanjutnya yaitu ada pipeline. Pipeline ini digunakan untuk menggabungkan beberapa tahapan menjadi satu proses otomatis. Contohnya itu mengisi data kosong, melakukan encoding, melakukan normalisasi, dan melatih model. Semua langkah tersebut dijalankan secara berurutan hanya dengan satu perintah. Terus selanjutnya yaitu ada uh, simple inputter. Ini tuh jadi yang ini tuh digunakan untuk mengisi data yang kosong atau missing values. Nah, selanjutnya yaitu ada from metric. Nah, ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa baik hasil prediksi model. Terus selanjutnya yaitu ada assemble. Nah, ini tuh digunakan pada bagian ini tuh untuk mengimpor algoritma yang digunakan untuk memprediksi harga laptop. Nah, seluruh kode ini pada kotak ini tuh belum melakukan pengolahan data maupun pelatihan data, melainkan hanya mengimpor library-nya saja. Yang nantinya akan digunakan untuk membaca dan mengolah dataset, membuat visualisasi, melakukan preprocessing data, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada, nah di sini kesimpulannya itu dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh ada load data. Load data ini digunakan untuk mengunggah file dari komputer ke Google Colab agar file tersebut bisa diproses dan oleh program Python. Jadi di sini tuh kita masukin datasetnya itu melalui file CSV. Terus secara otomatis menggunakan CSV. Nah, ini udah ada ya. Dia akan memunculkan si datanya itu 5 kolom teratas. Kenapa ini cuma sampai 4? Soalnya kita mulai dari 0. Nah, si 0 ini ibaratnya dibacanya tuh 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti benar ya. Jadi kita mulai dari 0 dulu. Nah, kode ini tuh digunakan untuk mengunggah dataset dari komputer ke Google Colab. Setelah file berhasil diunggah, dataset dapat dibaca menggunakan Pandas dan selanjutnya digunakan untuk proses analisis data, preprocessing visual, hingga pembuatan model prediksi harga laptop. Nah, selanjutnya yaitu ada ini di sini tuh tujuannya untuk memastikan data berhasil dibaca tanpa error.
dan melihat struktur awal dataset, mengetahui nama setiap kolom, dan melihat contoh isi datanya sebelum dilakukan proses analisis. Terus selanjutnya yaitu di sini ada data understanding. Nah, pada bagian ini merupakan tahap data understanding, yaitu tahap untuk memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan preprocessing dan pembuatan model machine learning. Pada tahap ini dilakukan pengecekan ukuran dataset, tipe data, setiap kolom, statistik deskripsi, nilai modus, dan serta statistik untuk data kategorikal. Nah, di sini kita akan ngeprint ukuran dataset. Nah, dataset ini tuh digunakan untuk mengetahui berapa sih jumlah baris record dan jumlah kolom atau fitur yang terdapat pada dataset. Nah, di sini ada outputnya. Jadi outputnya itu ada 12.275 dan 15. Jadi 1275 ini menunjukkan jumlah data laptopnya. Sedangkan 15 ini tuh ada berarti menunjukkan jumlah atribut atau kolom yang dimiliki setiap data laptop. Nah, dengan mengetahui ukuran dataset ini, kita dapat memastikan bahwa seluruh data berhasil dimuat. Nah, data info ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai dataset seperti jumlah data, nama kolom, jumlah data yang tidak kosong, tipe data setiap kolom, dan penggunaan memori. Selanjutnya, statistik deskripsi kolom numerik. Di sini tuh kode ini tuh menjelaskan deskrip. Fungsi deskrip digunakan untuk menampilkan statistik dasar pada seluruh kolom numerik. Di sini ada output nilai. Jadi di sini tuh uh, ada statistik deskriptif numeriknya outputnya, dan count ini tuh artinya tuh jumlah data yang tersedia. Terus dan itu berarti rata-rata seluruh datanya. Nah, di sini tuh dan lain-lainnya. Ada STD, penilaian, terus ada STD, standar deviasi. Menunjukkan tingkat penyebaran data, ada min, berarti nilai terkecilnya 25 sampai nilai terbesarnya, atau max berarti 75. Nah, 50 ini sebagai mediannya, atau tengah tengah itu, nilai tengahnya. Terus selanjutnya yaitu ada menghitung modus harga laptop. Nah, kode ini tuh digunakan untuk mencari modus, yaitu nilai yang paling sering muncul pada kolom price. Nah, modus ini tuh berarti modus yang paling banyak yang paling sering muncul itu berarti price-nya itu 1.099 euro. Selanjutnya itu ada
statistik untuk semua kolom kategorikal. Nah, di sini tuh eh, karena kolom bertipe teks tidak dapat dihitung rata-ratanya, maka digunakan include object ini. Nah, ini tuh untuk menampilkan statistik pada seluruh kolom kategorikal. Nah, akan itu digunakan untuk jumlah data pada kolom tersebut. Ini tuh jadi jumlah datanya. Jumlah datanya itu berarti 1275. Artinya seluruh data terisi. Terus di sini ada unique. Unique ini jumlah kategori yang berbeda ada 19. Artinya terdapat 19 merek laptop yang berbeda pada dataset. Terus selanjutnya yaitu di sini ada berarti kategori yang paling sering muncul. Artinya si Dell ini merupakan merek laptop yang paling banyak terdapat pada dataset. Terus selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi ini tuh kemunculan kategori yang paling sering muncul. Di sini ada 291. Artinya terdapat 291 laptop bermerek Dell pada dataset. Selanjutnya yaitu ada eksplorasi data analisis atau EDA. Nah, EDA ini tujuannya itu adalah untuk mengeksplorasi data, melihat pola distributif, hubungan antar variabel, serta mendeteksi adanya missing value atau outlier sebelum data digunakan untuk membangun model machine learning. Di sini kita akan mengecek missing value-nya dulu. Kode ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah dapat data kosong missing value pada setiap kolom. Di sini terlihat ya outputnya ternyata nah sebelum ke outputnya kita akan menjelaskan fungsinya data is null untuk mengecek pada setiap sel pada dataset apakah bernilai kosong, true atau tidak, false. Berarti kalau kosong berarti true, kalau tidak itu berarti false. Terus di sini ada sum. Sum ini tuh untuk menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Nah, dari penjelasan artikel ini berarti seluruh kolom tidak memiliki nilai 0, yang berarti tidak terdapat missing value pada dataset. Dengan demikian, dataset sudah lengkap sehingga tidak diperlukan proses penanganan missing value seperti imputasi dan penghapusan data. Nah, insight ini berarti tidak terdapat missing value, sehingga seluruh data dapat langsung digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Terus di sini kita akan mengecek nilai unik pada kolom kategorikal. Nah, kode ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah kolom kategorikal yang dimiliki dataset, jumlah kategori unik, dan contoh setiap isi kategori. Terus di sini juga seluruh kolom di sini ada data select types object. Jadi ini tuh memilih seluruh kolom yang bertipe teks. Nah, terus selanjutnya itu
NNIQ di sini tuh untuk menghitung kategori jumlah kategori yang berbeda. Sedangkan ini tuh berarti daftar kategori yang ada karena bisa sangat banyak digunakan. Nah, 15 ini tuh 15 ini tuh agar hanya menampilkan 15 kategori pertama. Di sini ada ya kolom komponennya, terus produk, tipe namanya, ada lain-lainnya. Oke. Berarti di sini terdapat 19 merek laptop yang berbeda. Nah, di sini ada Apple, HP, Acer, Asus, Dell, Lenovo, dan lain-lainnya. Merupakan contoh nilai yang terdapat pada kolom tersebut. Proses ini dilakukan pada semua kolom kategorikal seperti company, CPU company, grafik GPU, company, dan lain-lainnya. Tujuannya agar mengetahui isi dataset sebelum dilakukan encoding. Terus selanjutnya yaitu di sini sih ini ada histogram dan blok plot harga laptop. Kode ini tuh menjelaskan kode ini tuh tentang membuat dua grafik sekaligus histogram. Jadi histogram ini digunakan untuk melihat distribusi harga laptop. Histogram menunjukkan harga yang paling banyak muncul, terus untuk distribusi data, apakah data itu simetris atau condong ke kanan atau ke kiri. Terus di sini ada block plot. Nah, ini tuh digunakan untuk mendeteksi outlier. Apa sih outlier itu? Jadi outlier itu adalah data yang nilainya jauh berbeda dibandingkan data lainnya. Jadi di sini ada contohnya ya. Jadi sebagian besar uh, harga laptop itu di kisaran 500 sampai 1.500 euro. Nah, semakin ke kanan jumlah laptop semakin sedikit karena harga yang sangat mahal. Hanya dimiliki sebagian kecil laptop. Terus blok plot ini, pada blok plot ini, box plot ini biasanya terlihat beberapa titik yang berada jauh di sebelah kanan. Ini titik-titik ini tuh merupakan outlier, yaitu laptop dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas harga laptop lainnya. Terus di sini ada
Di sini tuh jadi ada histogram dan block plot seluruh fitur numerik. Jadi kemudian dibuat histogramnya dan block plotnya untuk setiap kolom. Nah, jadi ini tuh di ini loop ini tuh akan digunakan untuk membuat grafik untuk inches CPU frekuensi. Nah, ini CPU frekuensi ini berarti distribusi RAM-nya atau RAM. Terus di sini ada width atau beratnya. Nah, setiap fitur memiliki histogram dan block plot. Misalnya nih, kita punya RAM 8 GB. 8 GB. Pada block plot ini terlihat beberapa laptop yang memiliki RAM 32 atau 64 GB itu sehingga muncul sebagai 32 dan 64 ini tuh muncul sebagai outliernya. Terus ada weight. Histogram menunjukkan mayoritas laptop memiliki berat sekitar 1 sampai 2,5 kg. Laptop ini memiliki berat lebih tinggi sehingga berada pada sisi kanan grafik. Terus di sini ada CPU, frekuensi, mayoritas prosesor itu berada pada sekitaran 2 sampai 3 GHz. Terus inch-nya berarti inch-nya itu mana? Itu berarti di sini ukuran layar yang paling banyak muncul yaitu sekitar 15,6 inci. Terus di sini ada insight. Nah, insight itu dari grafik ini dapat diketahui distribusi setiap fitur numerik serta mendeteksi adanya nilai ekstrim atau outlier. Terus selanjutnya yaitu di sini ada distribusi untuk setiap fitur kategori. Di sini penjelasannya ini referensi code ini digunakan untuk menghitung jumlah data pada setiap kategori. Jadi grafiknya itu dibuat untuk company, CPU company, GPU company, OP, SVS. Di sini ada contoh outputnya juga. Di sini tuh berarti kelihatan ya grafik ini tuh menunjukkan bahwa laptop Dell itu yang paling banyak
digunakan atau dibeli. Nah, di sini ada HP dan Lenovo juga cukup banyak. Terus Apple juga. Apple itu berarti lebih sedikit. Terlihat ya dari CPU company terlihat bahwa sebagian laptop menggunakan prosesor Intel, sedangkan Ryzen atau AMD ini memiliki jumlah lebih sedikit. Terus pada GPU company ini mayoritas menggunakan GPU Intel, sedangkan NVIDIA dan AMD itu lebih sedikit. Terus pada ini per OPS sebagian besar laptop menggunakan sistem operasi Windows. Nah, saat ini grafik ini menunjukkan kategori yang paling dominan pada dataset. Terus ada heatmap korelasi. Jadi itu menjelaskan heatmap itu digunakan menjelaskan tentang heatmap. Heatmap ini digunakan untuk melihat hubungan antar filter numerik. Jadi nilai korelasinya itu sekitar 1, 0 dan minus 1. 1 ini tuh hubungan positif sangat kuat. Terus 0 ini berarti tidak ada hubungannya, sedangkan minus 1 ini hubungan negatif sangat kuat. Nah, penjelasannya itu artinya RAM 0,74 itu merupakan faktor yang paling kuat menaikkan harga. Jadi semakin besar RAM-nya itu harga laptopnya cenderung semakin mahal. Terus di sini ada weight hubungan weight dan inch-nya itu. Berarti pengaruhnya tuh sangat kecil pada harga. Terus CPU frekuensi pengaruhnya itu sedang terhadap harga laptopnya, sedangkan pada inch dan weight 0,83 ini sangat korelasi berpotensi rebutan. Terus selanjutnya yaitu ada violin plot. Nah, violin plot ini tuh digunakan untuk melihat distribusi harga berdasarkan kategori. Grafik yang dibuat untuk company, CPU company, CPU type, GPU company, GPU type, dan OPJS. Sini ada contoh outputnya. Sini ada contoh outputnya. Jadi Apple itu memiliki distribusi harga lebih tinggi dan memiliki harga yang lebih bervariasi, sedangkan Acer ini cenderung memiliki harga lebih murah. Terus di sini ada hubungan CPU company dengan harga. Lain-lainnya. Nah, harga dengan GPU. Ini ada penjelasannya ya. Jadi harga basis company. Variasi harga yang lebih tinggi ada pada brand premium seperti Apple, Microsoft, dan Razer.
menunjukkan brand ini menjual laptop dengan range harga yang lebih luas, dari menengah hingga sangat mahal. Brand seperti Chewy, Vero, Mediacom cenderung punya harga lebih rendah dan stabil, menandakan fokus pada segmen laptop budget. Harga versus GPU company. Hmm, harga. Jadi di sini tuh punya distribusi paling tinggi, menandakan laptop dengan GPU NVIDIA umumnya lebih mahal karena performa grafisnya premium. Sedangkan Intel dan AMD banyak terkonsentrasi di harga rendah dan sampai menengah, menunjukkan keduanya lebih dominan di laptop mainstream atau budget. Harga versus APYS. Ini tuh Microsoft memiliki harga rata-rata lebih tinggi dibanding Windows dan Linux. Gitu kan. Positioning laptop sebagai laptop premium dan lain-lainnya. Di sini ada data preprocessing. Nah, data preprocessing ini, bagian ini tuh merupakan tahap preprocessing, yaitu artinya proses mengubah data mentah menjadi data yang lebih terstruktur dan siap digunakan oleh algoritma machine learning. Pada tahap ini dilakukan feature engineering pada kolom screen resolution, yaitu mengekstrak informasi penting seperti touchscreen, ISP, resolusi real, PPI, dan tipe resolusi. Nah, di sini itu ada screen resolution. Di sini tuh kode ini tuh digunakan untuk melihat 15 jenis resolusi layar yang paling sering muncul pada dataset. Nah, missing cons ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai. Sedangkan si hit ini tuh uh, digunakan untuk menampilkan 15 nilai teratas. Sini ada contohnya ya. Full HD 1920 kali 1080 itu jumlahnya ada sekitar 505, sedangkan yang 1366 sampai 7 kali 768 ini ada sekitar 263. SP panel Full HD ada 226 dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat fitur.
Yuk, lo lagi bikin video. Belum beres? Belum lah, Lama kali. diam. Satu. Kamu berdua nggak bakal ngeliat. Diedit lagi aja, diedit. Potong-potong aja nanti. 5 menit beres ya. Aku lihat di HP. Terus kita akan membuat salinan si data frame-nya ini tanpa kolom. Terus ini ada data sebelum di encode data frame-nya. Terus selanjutnya yaitu ini berarti menghapus kolom redutan. Kemudian itu kode itu membuat dataset dan dataset baru bernama data clean dengan menghapus beberapa kolom. Oke, selanjutnya yaitu kenapa sih kolom itu dihapus? Karena informasi yang dikandungnya sedang diwakili oleh fitur baru hasil preprocessing. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih data info. Kita akan melihat koordinat yang digunakan untuk memastikan bahwa kolom yang tidak diperlukan telah berhasil dihapus. Jadi, terlihat bahwa jumlah kolom berkurang, hanya fitur yang benar-benar diperlukan yang masih tersisa, tidak ada missing values. Terus, selanjutnya, data sebelum di encoding. Coding itu dipanggil kembali untuk melihat kondisi dataset sebelum dilakukan proses encoding. Tujuannya adalah memastikan kolom yang tersisa sudah sesuai. Tipe datanya sudah diketahui, fitur kategorikalnya yang masih bertipe objek siap untuk diubah menjadi numerik menggunakan proses encoding. Di sini ada outputnya. Jadi outputnya itu masih terdapat beberapa kolom tipe objek, misal kayak company, terus CPU company, CPU type, dan lain-lainnya. Sedangkan kolom numerik seperti RAM, weight, memori terabyte, dan PPI sudah siap digunakan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan ke data encoding. Pada bagian ini merupakan tahap data encoding, yaitu proses mengubah seluruh data kategorikal menjadi data numerik. Proses ini diperlukan karena algoritma machine learning tidak dapat memproses data berbentuk teks secara langsung. Pada tahap ini digunakan 3 jenis encoding, yaitu ada binary encoding, ordinal encoding, dan one hot encoding. Oke, pertama kita akan mengimport si library-nya dulu. Nah, di sini tuh ada import label encoder. Di sini tuh disiapkan untuk proses encoding data kategorikal meskipun pada kode ini tidak digunakan. Terus ada digunakan untuk menyimpan model atau objek Python agar dapat digunakan kembali. Terus di sini ada pandas digunakan untuk mengolah dataset. Terus selanjutnya kita akan membuat salinan datasetnya.
Di sini kita akan, nah kode ini tuh digunakan untuk membuat salinan si dataset cleaning ke dalam variabel bernama eh, df model. Tujuannya agar dataset asli tetap tersimpan dan tidak berubah selama proses encoding. Nah, dari encoding ini menjelaskan bahwa kolom touchscreen dan SPS sebenarnya sudah berisi nilai 0 dan 1, true atau false. Tetapi tipe datanya belum tentu berubah integer. Terus di sini ada ordinal encoding. Sini tuh untuk membuat aturan pengubahan kategori GPU menjadi angka. Nah, selanjutnya yaitu ada outputnya. Selanjutnya yaitu ada menentukan kolom one hot encode. Kolom-kolom tersebut masih berupa teks sehingga perlu diubah menjadi angka menggunakan one hot encoding. Terus kita akan melakukan one hot encodingnya. Selanjutnya fungsi ini tuh fungsi si get dummies ini untuk mengubah setiap kolom kategori menjadi kolom baru. Nah, selanjutnya tujuannya untuk kenapa sih tidak ada company del? Jadi di sini ada droplets. So, tujuannya untuk menghindari dummy variabel trap, yaitu kondisi ketika satu kategori dapat diprediksi dari kategori lainnya sehingga menyebabkan kolinearitas. Nah, di sini outputnya berarti jumlah kolom bertambah cukup banyak karena setiap kategori berubah menjadi kolom baru. Terus kita akan mengubah si boolean ini menjadi integer. Jadi setelah one hot encoding, beberapa kolom baru seperti baru masih bertipe boolean true or false. Kode ini tuh mengubah menjadi true, sebelumnya true jadi bernilai 1 dan sebelumnya false bernilai 0 sehingga seluruh filter menjadi numerik. Menampilkan terus kita akan menampilkan dataset setelah encoding. Kode ini tuh menampilkan 5 baris pertama dataset setelah proses encoding selesai. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada lagi data berupa teks. Nggak ada ya. Terus semua fitur sudah berubah angka. Selanjutnya kolom kategorikal berubah menjadi beberapa kolom baru. Terus selanjutnya kita akan melihat informasi dataset setelah di encoding. Kode ini tuh digunakan untuk melihat struktur dataset setelah di encoding. Di sini ada outputnya. Output ini menunjukkan bahwa seluruh kolom sudah bertipe integer atau float. Tidak ada lagi kolom bertipe objek. Jumlah kolomnya bertambah karena hasil one hot encoding. Terus selanjutnya kita akan melihat nilai unik setiap kolom sebelum encoding. Jadi penjelasan ini itu digunakan untuk melihat nama kolom, jumlah nilai unik, dan contoh isi setiap kolomnya. Di sini ada outputnya. Jadi output ini tuh memperlihatkan kategori yang dimiliki setiap kolom sebelum diubah menjadi angka. Informasi ini berguna untuk memastikan bahwa seluruh kategori
telah diketahui sehingga proses encoding dapat dilakukan dengan benar. Oke, selanjutnya yaitu ada outlier check. Outlier check ini di sini tuh ada dua bagian, ada outlier dan head link. Outlier ini untuk mengecek apakah data ekstrim atau outlier menggunakan semua. Sedangkan head link outlier ini pada kode ini pada kodenya sebenarnya belum ada proses head link outlier. Yang dilakukan hanyalah mengulang seluruh tahapan para processing, feature engineering, group encoding dan lain-lainnya, dan membuat headmap korelasi. Jadi judulnya head link outlier, tetapi tidak ada kode yang menghapus, mengganti, dan menangani outlier. Di sini kita akan mengecek outliernya. Kode ini tuh digunakan untuk seluruh kolom numerik dari dataset. Kolom yang biasanya terpilih, misalnya ada inch, terus CPU frekuensi, RAM rate, dan lain-lainnya. Terus di sini ada PLT figure. Kode ini tuh menjelaskan atau membuat area gambar dengan ukuran lebar 10 inci dan tingginya 6 inci agar semua blok plot dapat ditampilkan dengan jelas. Terus for ICO, kode ini tuh menjelaskan melakukan perulangan untuk seluruh kolom numerik. Misalnya iterasi pertama inch, keduanya RAM, ketiganya baru width. Begitu. Selanjutnya. Terus kita akan menampilkan seluruh blok plotnya. Di sini ada ya. Nah, inch ini ada sedikit outlier di bawah sekitar 10 inch dan di atas 18 sampai 19 inch. Dan lain-lainnya. Terus kita akan mengulang tahapan preprocessing. Jadi kode ini tuh tidak hanya mengulang kembali seluruh proses preprocessing yang sebelumnya sudah dilakukan, yaitu buat fitur touchscreen, membuat fitur HB, mengambil resolusi layar, menghitung PPI, dan lain-lainnya. Headmap korelasi ini selanjutnya kita akan ke headmap korelasi. Di sini tuh memilih filter numerik. Selanjutnya kita akan menghitung nilai korelasi antar seluruh fitur numeriknya. Terus di sini ada outputnya. Jadi outputnya berupa matriks berwarna. Cara membacanya sama seperti headmap sebelumnya. Misalnya RAM-nya. Price-nya berarti semakin besar RAM, harga laptop cenderung semakin mahal. Semakin layarnya besar, biasanya memiliki berat yang lebih besar. Terus kalau misalnya kapasitas penyimpanan cukup berpengaruh terhadap harga laptop. Selanjutnya itu ada data modeling. Di sini pada bagian ini merupakan tahap data modeling preparation, yaitu tahap persiapan data sebelum model machine learning dilatih. Pada tahap ini dilakukan transformasi target menggunakan algoritma pemisahan fitur dan target, pembagian data menjadi data training dan data testing, penyimpanan daftar fitur, serta normalisasi scaling pada fitur numerik. Di sini ada log
transformation, dan split data train. Nah, pada itu digunakan untuk mengecek nih apakah kolom price euro atau euro masih terdapat pada dataset. Jika kolom tersebut ada, maka proses log transformnya akan dijalankan. Jika tidak ada, program akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, hmm, model. Dev model ini tuh pada sini tuh biasanya untuk mengubah nilai harga laptop menjadi bentuk logaritma natural menggunakan fungsi logit log 1 pi. Rumus yang digunakan yaitu plus log sama dengan 1 ln plus dalam kurung 1 plus mengapa menggunakan log transformer karena distribusi harga laptop sebelumnya miring ke kanan akibat adanya laptop dengan harga yang sangat mahal. Dengan log transformation, distribusi data menjadi lebih mendekati normal, pengaruh outlier menjadi lebih kecil. Model machine learning dapat belajar dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu ada dev model DF model drop. Di sini tuh di sini tuh setelah dibuat kolom price log ini, berarti kolom harga asli atau price euro ini dihapus. Tujuannya agar model hanya menggunakan price log sebagai target prediksi outputnya. Jadi tidak ada output tabel. Jika berhasil, dataset sekarang memiliki price log dan sudah tidak memiliki price log. Terus kita akan membiasakan fitur dan targetnya. Semua kolom selain price log dijadikan fitur X, misalkan weight, PPI, company deal, dan lain-lainnya masuk ke variabel X. Terus jadi si X-nya itu berarti fiturnya. Sedangkan si Y-nya ini berarti price log atau targetnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyimpan nama kolom model. Kode ini mengambil seluruh nama kolom pada data fitur. Terus kita akan train test splitnya jadi 80% train dan 20% testnya. Terus ada identifikasi kolom numerik untuk sekalinya membuat standar color. Terus terapkan standar colornya hanya pada kolom numerik yang dibeli. Selanjutnya yaitu ada kita akan mengunduh model kolom PKL. Kode ini dulu digunakan untuk mengunduh file. Terus kita akan menampilkan datasetnya di sini. Jadi seluruh fitur sudah berbentuk numerik. Target telah berubah jadi phrase log. Dataset digunakan untuk proses pelatihan model machine learning. Di sini ada model dan selection evaluasi di bagian ini pada tahap ini yaitu membandingkan beberapa algoritma machine learning untuk menentukan model yang paling baik dalam memprediksi harga laptop. Selain menghitung nilai evaluasi seperti Mei, RE, dan lain-lainnya, tahap ini juga melakukan pengecekan overfitting baik sebelum maupun sesudah menggunakan cross validation. Selanjutnya kita
kita akan tuning hyperparameter. Pada bagian ini, tujuannya adalah untuk mencari kombinasi parameter terbaik pada algoritma gradient boosting regressor agar model memiliki performa yang lebih baik dibandingkan menggunakan parameter bawaan default. Sehingga setelah parameter terbaik ditemukan, model dievaluasi menggunakan beberapa metrik seperti RMSE, R2, pengecekan overfitting, visualisasi, dan hasil prediksi serta evaluasi kembali pada skala harga asli atau euro. Terus di sini. Terus selanjutnya kita akan random forest tuning. Jangan gitu sayang. Jangan baca semua. Tujuannya agar mencari kombinasi hyperparameter terbaik agar model random forest menghasilkan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan menggunakan parameter bawaan default. Proses pencarian dilakukan menggunakan random CV, kemudian model dievaluasi menggunakan nilai R2, terus grafik prediksi dan aktual nilai. Terus di sini juga ada linear regression tuning. Di sini tuh tujuannya untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik menggunakan grade search CV agar kedua model memiliki performa prediksi yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil evaluasi model semua algoritma. Jadi bagian ini tuh perbandingan hasil evaluasi model, yaitu membandingkan performa seluruh algoritma machine learning mulai dari model awal, hasil cross validation hingga model yang telah di-tuning. Jadi selain itu dilakukan pengecekan overfitting evaluasi pada skala harga asli euro serta terbaik berdasarkan kategori harga laptop. Terus kita akan menyimpan modelnya. Di sini akan menyimpan model. Jadi model akan di saving. Oke. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.